Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arel Kurniawan, NIM 202410101141 dari kelas Jarkom A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas 2 praktikum saya. Kita langsung masuk ke dalam nomor 1, lingkarilah dan jumlahkan collision domain dan broadcast domain pada jaringan tersebut dan analisislah dengan memberi alasan kesimpulan Anda terkait daerah masing-masing collision domain dan broadcast domain. Nah, sini sudah saya sertakan collision-nya dan juga broadcast-nya. Nah, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu apa itu collision domain. Collision domain yaitu wilayah yang bertabrakan. Seumpama kalau switch collision domain, berapa banyak perangkat yang menyambung, tetapi kalau yang hub meskipun 10 perangkat yang menyambung tetap satu collision domain. Makanya kenapa dikatakan collision domain-nya hub itu lebih buruk daripada switch. Soalnya kenapa? Kalau pakai hub, data yang misal dikirim dari komputer 1 ke komputer 2 itu lanjut kepada komputer 3, 4, dan seterusnya bakal menerima pesan juga. Jadi itu jeleknya kita pakai hub. Dan jika kita memakai switch, enaknya setiap switch itu mempunyai jalur sendiri, jadi tidak mengulangi. Nah, di sini saya akan menemukan beberapa collision yang terdapat di dalam ini. Yang pertama, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi total collision di sini terdapat 9. Nah, kita masuk ke dalam broadcast. Nah, di broadcast juga ini saya akan menjumlahkan ada berapa banyak di sini. Yang pertama, ini 1, 2, 3. Nah, terdapat 3 broadcast. Nah, kita lanjut ke dalam soal nomor 2. Tentukan topologi yang digunakan dengan cara melingkari gambar dan berilah keterangan kelebihan dan kelemahan masing-masing topologi yang digunakan dari jaringan tersebut. Nah, di sini terdapat topologi star, di mana saya akan menghubungkan. Nah, garis merah ini pusat yang menyambungkan. Yang pertama itu access point. Dari server juga nyambung ke switch itu. Terus dari PC nyambung ke switch. Nah, dari switch itu dia routernya, dia arahnya ke salah satu titik, jadi dia nyambung dan titiknya di tengah. Maka namanya topologi star. Nah, switch di sini sebenarnya tidak dikasih tidak apa-apa buat mengurangi collision domainnya. Nah, kalau router ke router, router bisa menjadi pusat suatu topologi. Dia juga bisa menghubungkan antar topologi 1 dengan topologi 2. Jadi yang sebelah kiri ini itu topologi start dan sebelah kanan juga topologi start. Untuk garis biru itu penghubung antar dua topologi itu sendiri. Nah, kelebihan dan kekurangan topologi star, di mana kelebihannya yaitu dinamis, mudah dikembangkan dan juga diperluas di dalam sebuah jaringan, mudah untuk diimplementasikan, bisa digunakan untuk banyak user, mudah dalam melakukan proses maintenance, komputer user atau
klien yang mengalami gangguan tidak akan mempengaruhi kinerja dari keseluruhan jaringan dan tingkat keamanan jaringan yang cukup baik. Nah, di lain sisi, terdapat kekurangannya, yaitu kepadatan arus trafik dapat menyebabkan gangguan atau hambatan di dalam jaringan dan biaya implementasi yang tidak murah. Kita masuk ke dalam soal nomor 3, yaitu faktor-faktor apa saja yang diperhatikan dalam pemilihan topologi. Nah, di sini terdapat 5 faktor, yaitu biaya, kecepatan, lingkungan, ukuran, dan konektivitas. Nah, dalam hal ini, biaya itu sistem apa yang paling efisien yang dibutuhkan dalam organisasi. Kalau kecepatan, sampai sejauh mana kecepatan yang dibutuhkan dalam sistem. Kalau pengaruh lingkungannya, misalnya listrik atau faktor-faktor lingkungan yang lain, yang berpengaruh pada jenis perangkat keras yang digunakan. Kalau ukuran, sampai seberapa besar ukuran jaringan, apakah jaringan memerlukan file, server, atau sejumlah server khusus. Dan yang terakhir yaitu konektivitas, apakah memakai yang lain yang menggunakan komputer, laptop, yang perlu mengakses jaringan dari berbagai lokasi. Terima kasih bila ada salah kata atau salah ucap. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.